Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh dari syarat menerima hadiah, hadiah tersebut bukanlah hak orang lain. Ya, bukan apa? Bukan hak orang lain. Kalau hak orang lain maka tidak boleh apa? Diterima. Jelas. Baik, kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, wa mukafa'atu fa'iliha, dan disyariatkan membalas orang yang memberi hadiah. Jadi kalau dia diberi hadiah, dia apa? Dia balas hadiah tersebut. Tidak boleh ditolak. Ya. Tidak boleh ditolak hadiah, tapi nanti dia balas hadiah itu. Ya, ada hadits lain yang jelas dari Nabi. Haditsnya ada hadits Ibnu atau hadits Abi Mas'ud riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Jawablah seruan orang yang jawablah undangan orang yang mengundangmu dan jangan kamu menolak apa? Menolak hadiah. Ya, tentang mukafah sudah berlalu ya, hadits Aisyah tentang wa yathibu 'alaiha. Nah, wa yathibu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah tersebut. Membalas hadiah tersebut. Dan telah syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik ma'ruf kepadamu, maka balaslah perbuatan baiknya tersebut. Ini masuk juga di dalam yang memberi apa? Memberi hadiah. Iya. Nah. Iya. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya kata Syaukani, wa tajuzu bainal muslimi wal kafir. Ya. Wa tajuzu bainal muslim wal kafir. Ya, ini tentang masalah hadiah antara seorang muslim dan apa? Kafir. Ya, hadiah dan pembalasan hadiah antara muslim dan kafir, saling memberi hadiah. Apakah ini diperbolehkan? Syaukani di sini menyebutkan sejumlah hadis ya, yang nampak sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari orang kafir. Ya, pernah menerima hadiah dari orang kafir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan sebagian sahabat untuk membalas hal tersebut. Ya, maka ini semuanya adalah dalil yang jelas menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh Syaukani di sini. Kemudian kata beliau, wa yahrumur ruju' fiha. Ini pembahasan yang ketiga, haraman pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan. Jadi kalau sudah kasih hadiahnya, tidak boleh apa? Tidak boleh diambil lagi. Ya. Haram untuk rujuk darinya. Kenapa haram untuk rujuk? Karena Nabi SAW menegaskan tentang haramnya ini. Kata beliau dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, al-aidu fi hibatihi kal-aidi al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali kepada pemberiannya, ya. Hibah sama dengan hadiah ya, dalam sebagian konteksnya, dalam sisi bahasa dan syariatnya. Karena itu beliau bawakan setelahnya pembahasan hibah. Ya, dan Asy-Syaukani akan terangkan nanti pembahasannya. Baik. Al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali dalam hibahnya, dalam pemberiannya, itu seperti anjing kembali menelan apa? Ya, menelan muntahnya. Ya, jelasnya. Maka ini diperumpamakan jeleknya seorang itu kembali ke apa? Mengambil hadiah yang diberikan. Ya, hadiah yang diberikan. Nah, ya. Dan dia kembali mengambil hadiah ini kalau hadiah tersebut itu sudah apa? Sudah jatuh di tangan orang itu, sudah dia pegang, sudah dia pegang, kemudian dia pergi ambil lagi. Ya, tapi kalau dia baru janji, nanti saya akan beri hadiah kamu. Saya akan beri hibah pemberian kepadamu. Setelah itu ternyata dia batal memberi, ya, maka ini tidak masalah. Cuman makruh karena dia sudah menjanji kemudian tidak apa? Tidak memberi. Ya itu saja. Jelas ya? Dan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah tidak boleh melakukan hal itu. Sebab seorang muslim tidak boleh berakhlak seperti tanda yang disebutkan tentang kaum munafikin, idza wa'ada akhlak. Apabila dia berjanji dia tidak menepatinya. Kemudian kata beliau, wa yajibut taswiya bainal aulad. Ini pembahasan yang keempat. Keharusan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak.
ya, wajib untuk menyamakan pemberian antara anak-anaknya. Nah, antara anak-anaknya. Jadi harus disamakan pemberian antara anak-anaknya. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis, ya, berdasarkan sejumlah hadis di dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, ya, hadis Jabir riwayat Muslim, dan datang juga langsung dari hadis An-Nu'man bin Bashir, ya, tentang kisah Bashir, ayah dari siapa? An-Nu'man. Bashir, ayah dari An-Nu'man ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, ya, sebelumnya istrinya An-Nu'man sudah berkata, istrinya Al-Bashir berkata kepada Bashir, ya, berilah Nu'man pemberian. Ya. Maka Bashir pun ingin memberi Nu'man apa? Memberi anaknya sebuah pemberian. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah berikan Nu'man ini pemberian begini dan begini. Ya, saya ingin engkau mempersaksikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepadanya, lahu ikhwa, apakah dia punya saudara-saudara? Ya. Apa di setiap di riwayat yang lain beliau katakan, akulla waladika nahaltahu misla hadza, apakah setiap anakmu kamu berikan pemberian seperti ini? Maka kata Nu'man, la, tidak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, banyak konteks, ya, beliau berkata, la tashhaduni ala jawr. Ya, jangan kamu mempersaksikan saya di atas apa? Kesewenang-wenangan. Ya, di sebuah riwayat beliau berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Jelas, ya? Maka di sini menunjukkan wajib, ya, orang tua itu berbuat adil pada anak-anaknya dalam pemberian yang dia berikan padanya. Ya, ingat di sini ini pembahasannya di bab apa? Hadiah dan apa? Hibah. Ini bukan di pembahasan nafkah. Bukan di pembahasan apa? Nafkah. Kalau nafkah anak, maka ini wajib diberikan oleh orang tua. Ya, walaupun tidak sama. Walaupun apa? Tidak sama. Ya, ada anaknya satu orang misalnya dia tidak sekolah. Ya, karena tidak sekolah maka apa? Tidak dinafkahi, kan begitu? Tidak dinafkahi. Yang sekolah dinafkahi. Maka tidak boleh di sini dikatakan, apakah seluruh anakmu kamu nafkahi? Ya, ya, tidak boleh kamu lakukan. Ini kaitannya nafkah, bukan apa? Pemberian. Demikian pula misalnya kalau seorang anak, ya, ada anak mau menikah misalnya, ayahnya kasih duit 20 juta, ini kamu pergi nikah. Ya, anak yang lain protes. Ya, bapak tidak adil. Ya, kalau bapak beri dia 10 juta, harusnya semuanya diberi 20 apa? 20 juta. Kalau dia diberi 20 juta, semuanya diberi 20 juta. Ini keliru, ya. Ya, sebab ini pemberian nafkah untuknya. Sebab nafkahnya masih ditanggung oleh siapa? Orang tua. Ya, dan nafkah yang seperti ini tidak harus sama. Ini anak nikah maharnya 20 juta. Yang sana Masya Allah dia dapat, ya, agak istimewa sedikit. Ya, dapat mertua, ya, dia ridho dengan berapa? 5 juta misalnya. Ya, maka ayahnya sana 20 juta, ini berapa? 5 juta, sama aja. Semuanya boleh bagi orang tua, tidak harus dikatakan, oh sana 20 juta berarti di sini juga harus apa? 20 juta. Ini tergantung hajat dan keperluan anak itu, dia keluarkan nafkah. Tapi kalau dia hadiah, hibah, maka ini tidak boleh kecuali apa? Harus sama. Dia harus sama. Kalau dia beri satu anaknya, maka semuanya harus apa? Harus diberi. Jelas sampai sini? Kapan satu dia beri, yang lainnya tidak diberi? Itu adalah hal yang keliru. Dan Nabi sini membahasakan dengan bahasa yang tegas. Jangan persaksikan saya di atas kesenang-wenangan. Dan beliau ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Jelas, ya? Sisa di sini ada satu masalah. Ya, baik. Kalau harus berbuat adil antara anak-anak, bagaimana keadilan itu? Ya. Apakah semuanya sama antara laki-laki dan perempuan? Ya. Atau laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan? Sebagaimana dalam warisan. Sebagaimana apa? Dalam warisan. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Jelas, ya? Sebagian para ulama berpendapat bahwa dia harus berbuat adil pada semua anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan sama. Ya. Jelas, ya? Jadi kalau anaknya ada anaknya diberi tanah, ya, 10 kali 10, semuanya harus diberi tanah 10 kali 10. Laki-laki dan perempuan. Jelas, ya? Ya. Kalau menurut pendapat yang kedua, laki-laki 2 kali lipat bagian apa?
perempuan. Mereka mengambil ayat, ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu apa? Hadzil unthayain. Ya. Allah memberikan wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Laki-laki dia mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian apa? Perempuan. Jadi kalau laki-laki diberi 10 kali 10 dari tanah, maka perempuan diberi berapa? 5 kali 5. Ya, jelas sampai sini? Ya, demikian itu yang adil menurut jumhur. Tapi sebagian para ulama tidak adil, semuanya harus sama. Harus sama. Jelas ya? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang dikuatkan oleh Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya, yang dikatakan adil itu ya apa? Laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari apa? Dari perempuan. Baik. Selesai sampai sini? Hah? Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang ke-5. Ya, makruhnya atau kemakruhan penolakan hadiah tanpa ada larangan syar'i. Kata Syaukani, waraddu li ghairi mani'in syar'i makruh. Dan menolak hadiah itu tanpa mani' syar'i itu adalah apa? Adalah makruh. Adalah makruh. Nah, ya kalau dia menolak hadiah tanpa ada larangan syar'i itu adalah hal yang makruh. Ya, sudah berlalu ya tentang disyariatkannya, dan Nabi melarang la taruddul hadiah. Kalau dia menolak hadiah, maka dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah berbuat adil antara anak-anak. Apakah ini kewajiban bagi ayah saja? Kalau ibu memberi antara anak-anaknya misalnya, ibunya memberi. Ya, apakah sama dengan ayah? Ya. Nah, ini letak masalah ya, sebab ibu tidak sama dengan apa? Dengan ayah. Tapi mimbabil ihtiyat, hati-hatinya harusnya kalau ibu memberi juga sama dengan apa? Dengan ayah. Dia berbuat adil pada anak-anaknya. Baik. Kapan seorang ayah dia bisa rujuk dari pemberiannya? Nah, kapan dia bisa rujuk dari pemberiannya? Ya. Seorang ayah dia rujuk dari pemberiannya apabila bagian ini dari bahas oleh Syaukani ya di sini, dari pembahasan rujuk dari pemberian. So kita tinggalkan saja pembahasan ini. Nah, so masih banyak pembahasan. Kalau saya terlalu banyak buka pembahasan untuk antum nanti panjang nanti pembahasan kita. Ya, baik, saya sudah terlanjur bilang ya, jadi tidak apa-apa kita lanjutkan saja. Nanti sepotong-sepotong antum dapat. Jadi asalnya ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tua boleh rujuk. Ya, boleh dia rujuk dari pemberian yang diberikan kepada apa? Kepada anaknya. Namun oleh para ulama disyaratkan beberapa syarat kalau dia ingin rujuk. Syarat yang pertama, dia tidak pernah menjatuhkan haknya dari rujuk. Ya, maksudnya si ayah berkata, ini saya berikan kepadamu dan saya berikan selama-lamanya. Ya, kalau dia berikan selama-lamanya, ini ayah nggak boleh rujuk lagi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, si ayah boleh rujuk dari pemberian kalau pemberian tersebut atau sebagian mensyaratkan kalau pemberian tersebut tidak ada tambahan ya yang bersambung di dalamnya. Ya, tambahan bersambung di mana? Di dalamnya. Iya. Nah, dan tambahan yang bersambung di dalamnya ini dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Ada yang bisa dimaklumi, ya pisah darinya, dan ada yang dia tidak terkait atau dia tidak terkait dengan apa yang diberikan tersebut. Saya beri contoh misalnya, seorang anak dia beri kambing kepada anaknya. Ya, jelas ya? Kambingnya menjadi gemuk. Tadinya cuma 5 kilo atau tadinya kambingnya cuma 10 kilo, setelah diberi kepada anaknya menjadi 20 kilo. Ya, begitu diambil lagi kambingnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja, tapi ini sudah 20 kilo timbangannya. Ya, mau dipisah kambingnya menjadi 2 kan tak bisa. Ya kan? Ya, maka ini tetap kembali kepada ayah. Kalau memang keadaannya seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan kecuali
kalau dia mau jual kambing tersebut, maka dia lihat harganya kalau 10 kilo berapa, ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan daripada itu, maka dia berikan kepada anaknya. Karena itu dia yang membuatnya menjadi apa? Menjadi gemuk. Sama kalau dia berikan mobil kepada anaknya misalnya. Mobil itu harganya, anggaplah harganya 100 juta. Ya, tiba-tiba terjadi suatu dan yang hal, ya mobil itu berubah harganya menjadi 150 juta. Ya, maka si ayah ketika menjualnya diambil 100 juta, 50-nya dikembalikan ke siapa? Kepada anaknya. Jelas? Tapi kalau pemberian ayah tersebut kaitannya dengan sesuatu, ya pengetahuan, misalnya anaknya diberi biaya untuk dia kursus misalnya, bukan dalam hal yang khusus, ya kursus sebagai kelebihan saja, pemberian dari ayah, ya dia sudah punya ilmu di situ. Ya, bagaimana mungkin ayahnya rujuk, ilmunya tidak mungkin dikeluarkan dari otaknya, kan begitu? Ya, makanya seperti ini sudah dianggap apa? Hal yang tidak bisa lagi rujuk darinya. Kemudian, ya syarat yang ketiga, kalau ayah ingin rujuk dari hadiah, apa dari pemberian, ini apabila pemberian yang diberikan kepada anak itu masih ada di dalam kepemilikan si anak. Ya, masih ada di dalam kepemilikan apa? Si anak. Ya, tapi kalau si anak sudah memberikan kepada orang lain, sudah dia jual atau sudah dia wakafkan, sudah dihadiahkan lagi kepada orang lain, maka ini tidak bisa apa? Tidak bisa kembali lagi. Ya. Nah, kemudian disyaratkan juga oleh para ulama, dia boleh rujuk dalam pemberian itu kalau tidak diprovokasi oleh anaknya yang lain. Iya. Jelas ya? Baik, ini pemberian yang dimaksud mungkin di sini, ini hanya apa namanya? Yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sesuatu yang merupakan nafkah. Yang merupakan nafkah. Tapi kalau dia pemberian bermana apa yang kita sebutkan tadi dari hibah, ya asalnya memang harus adil antara apa? Antara anak-anaknya. Maka seorang ayah yang sudah terlanjur memberi hibah kepada anaknya, ya anak yang lainnya tidak dia apa? Tidak dia berikan. Maka ayah ini diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia rujuk dari apa? Dari hibahnya. Pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, dia memberikan seluruh anak-anaknya semisal dengan itu. Ya, pilihan yang kedua dia apa? Dia memberikan anak-anaknya seluruh dari apa? Hal tersebut. Nah, itu saja. Ya. Dan tidak boleh misalnya di sini dikatakan si ayah, ya, kemudian dia meminta persetujuan saudara-saudaranya yang lain, memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk apa? Untuk setuju. Ya. Kecuali kalau saudara-saudaranya yang lain yang mengusulkan kepada ayahnya untuk memberi, lalu ayah memberi, maka ini lain lagi apa? Masalahnya. Ada bentuk tabarruk dari saudara-saudaranya di situ. Ada bentuk pemberian dari saudara-saudaranya untuk salah seorang di antara mereka. Baik, kemudian terakhir di sini selesai sudah ya pembahasan hadiah. Kemudian berikutnya kata Syukani rahimahullah, Kitabul Hibah. Ya, ini kitab berkaitan dengan masalah apa? Masalah hibah. Ya, hibah kata Syukani rahimahullah, ya, in kanat bighairi iwadin falaha hukmul hadiyah fi jami'i masalah. Kalau dia hibah pemberian itu hibah tanpa ada bayaran, tanpa ada imbalan, maka hukumnya sama dengan hukum hadiah pada seluruh yang telah lalu. Jadi ini definisi hibah, dan Imam Syaukani memandang bahwa hibah ini itu sama dengan apa? Sama dengan hadiah. Sama dengan hadiah. Nah, iya. Beliau katakan di dalam syarah bahwa hadiah dan hibah itu ya adalah secara bahasa dan secara syariat adalah sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan antara apa? Antara keduanya. Nah, kemudian kata beliau, wa in kanat bi iwadin fa huwa bai'un wa lahu hukmuhu. Kalau hibah tersebut, pemberian tersebut dengan imbalan, maka dia adalah jual beli, transaksi jual beli. Dan hukumnya adalah hukum apa? Hukum jual beli. Ya, maka dilihat aja transaksinya bagaimana. Imbalannya apa? Ya, nanti akan masuk ke dalam hukum-hukum jual beli yang telah kita sebutkan. Nah, jelas ya, ini perbedaan antara hibah dan jual beli. Baik. Jadi hibah dia sama dengan hadiah, tidak ada iwad. Kalau jual beli, maka dia adalah apa? Ada imbalannya. Kemudian yang ketiga tentang masalah umrah dan rukbah. Kata beliau, wal umrah wal rukbah tujibanil milka lil mu'mar wal murqab.
wa li'aqibihi min ba'dihi la ruju'a fihima. Ya, ini ketetapan dari Imam Syaukani tentang masalah al-umrah dan rukbah. Ya, al-umrah itu ya artinya al-umrah itu artinya adalah orang yang diberi pemberian. Ya, jadi ini di masa dahulu, di masa jahiliyah, orang-orang berkata, misalnya seorang memberikan rumahnya, dia katakan ini rumah, ya, adalah milik engkau, ya, adalah engkau berhak untuk tinggal di sini sepanjang engkau apa? Engkau apa sepanjang saya masih hidup, engkau masih berhak untuk apa? Tinggal di situ, ya. Atau dia berkata ini rumah adalah sepanjang umurmu dan hidupmu engkau tinggal di situ. Ini dikatakan apa? Ya, umrah. Ya, kemudian ar-rukbah, ya. Nah, ar-rukbah juga seperti itu, ya, mirip. Dia berkata bahwa ini apa? Pemberian, ya. Nah, pemberian. Kalau pemberian ini, ya. Kalau ini pemberian, kamu tetap gunakan dan manfaatkan, ya. Kalau saya duluan mati, maka dia adalah untuk engkau dan untuk keturunanmu. Jelas ya? Tapi kalau engkau yang duluan mati, maka dia kembali kepada siapa? Kepada saya. Kembali kepada saya. Nah, ini yang disebut dengan nama ar-rukbah. Dan umrah dan ar-rukbah ini ya diterangkan tentang kepemilikannya di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-umrah mirathun li ahlihi. Ya, jaizah. Nah, dan di dalam hadits Jabir, baik, al-umrah itu adalah miras adalah warisan bagi pemiliknya. Itu adalah hal yang boleh. Dan dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Man a'mara umrah fahiya lilladhi u'mira hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi." Siapa yang diberikan kepada sebuah umrah, maka itu untuk orang yang diberikan kepadanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati, dan untuk apa? Untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Ya. Dan untuk al-uqbah, ya, untuk apa? Ar-rukbah, untuk ar-rukbah itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata di dalam apa? Sebagian riwayat, ya, ada konteks yang lebih bagus daripada ini ya di riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma tidak disebutkan oleh Syaukani di sini. Baik. Jadi maksudnya dari sisi pendalilan ini adalah hal yang tetap bagi al-umrah dan ar-rukbah ini. Al-umrah dan ar-rukbah, siapa yang telah diberikan kepadanya, maka itu sudah menjadi miliknya. Dan al-umrah dan ar-rukbah ini masuk disebutkan di dalam Kitabul Hibad sebab memang dia adalah bentuk dari hibah. Bentuk dari apa? Dari hibah, dari pemberian. Nah, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah al-umrah wa rukbah. Kemudian Syaukani berkata la ruju'a fihima, tidak rujuk padanya. Sebab hibah telah berlalu bersama kita bahwa dia adalah apa? Pemberian yang tidak ada apa? Rujuk di dalamnya, tidak ada rujuk di dalamnya. Baik. Ya, kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Aiman. Kitab yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah sumpah. Ya. Al-Aiman jama dari apa? Dari al-yamin. Jama dari al-yamin. Al-yamin secara bahasa dia kadang bermakna tangan kanan. Ya, kadang bermakna sumpah. Ya, dan kadang ibarat dari hal yang menunjukkan kekuatan. Itu secara bahasa. Dan secara istilah al-yamin adalah taukidu hukmin bidikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Ya. Ya. Ini definisi disebut di sebagian buku ya. Mungkin kalau kita ingin lebih selamatnya, taukidu hukmin bidikri ismillahi atau sifatihi ala wajhin makhsus. Dia adalah mentaukid hukum. Ya. Al-yamin adalah mentaukid hukum bidikri mu'azzam, dengan menyebutkan siapa yang diagungkan.
Ya. Itu yamin ya. Jadi yamin ada bersumpah dengan nama Allah dan ada bersumpah dengan apa? Selain nama Allah. Ya, dan tentunya bagi seorang muslim dia hanya bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah, akan diterangkan. Ala wajhin makhsus, di atas bentuk yang khusus. Jadi dia mentaukid, memastikan hukumnya dengan menyebutkan siapa yang diagungkan dengan bentuk yang khusus. Dengan bentuk yang khusus. Baik. Nah, al-iman, sumpah ini hal yang ada syariatnya di dalam Al-Quran. Hal yang ada di syariatnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita diperintah wahfadhu aimanakum. Pelihara apa? Sumpah-sumpah kalian. Jadi diterangkan tentang memelihara sumpah. Ya. Nah, ada ayat-ayat yang lain tentang masalah syariat menjaga sumpah ini. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang bersumpah, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersumpah dengan nama Allah, dan beliau menganjurkan memberikan ketentuan-ketentuan di dalam hal ini, seperti di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia apa? Dia diam. Dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Baik. Jadi ini menunjukkan tentang disyariatkannya adanya syariat sumpah dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang perlu diterangkan di sini bahwa sumpah itu ya sumpah itu hukumnya berbeda-beda. Kadang dia wajib, kadang dia mustahab, kadang dia boleh, kadang dia makruh, dan kadang dia apa? Kadang dia haram. Ya. Kalau dia bersumpah di atas sesuatu yang wajib, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Misalnya dia diminta persaksian untuk membebaskan tuduhan dari seorang muslim yang tidak bersalah misalnya. Ya. Yang dia lihat tidak bersalah. Maka dia bersumpah di atas hal ini, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Kemudian mustahab. Ada sifatnya mustahab. Jadi kalau sumpahnya dibangun di atas hal yang apa? Hal yang sunnah. Dibangun di atas hal yang sunnah. Kalau dia menganjurkan seorang kepada yang baik, ya kemudian dia sumpah untuk hal tersebut supaya dia termotivasi untuk melakukannya, maka itu adalah baik. Kemudian mubah, ada yang diperbolehkan, ada yang makruh dan ada juga yang apa? Yang haram. Ada yang makruh dan ada yang haram. Yang haram kalau dia bersumpah dengan yamin al-ghamus, dengan sumpah palsu. Ya, kalau makruh dia bersumpah dengan sesuatu yang hal tersebut tidak membawa kebaikan baginya, maka itu hukumnya adalah apa? Adalah makruh. Ya, maka sumpah ini dari sisi hukum dilihat ya kondisi dan keadaannya dengan apa atau apa maksud dia bersumpah dengannya. Nah, dan ayat di dalam Al-Quran dikatakan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini kata para ulama penjagaan dalam 3 hal. Penjagaan yang pertama, penjagaan dari awal. Ya, jangan sampai dia bersumpah ya dengan tidak atau bersumpah dengan bentuk yang tidak disyariatkan. Jangan dia bersumpah misalnya dengan selain nama Allah. Jangan bersumpah untuk hal yang haram dan selainnya. Jadi ini makna wahfadhu aimanakum. Dia jaga dirinya, jangan dia bersumpah dengan hal yang apa? Tidak benar. Kemudian yang kedua, dari mana ayat? Dia bersumpah menjaga hal yang di tengah sumpah. Jadi kalau dia bersumpah dengan sesuatu, maka dia jaga dirinya, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang melanggar apa? Sumpahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada keterkaitannya sumpah setelah dia bersumpah. Setelah apa? Dia bersumpah. Jadi kalau setelah dia bersumpah dia batalkan sumpahnya, maka dia wajib untuk apa? Membayar kafarah. Ini dari penjagaan terhadap apa? Sumpah. Nah, akan disebutkan insyaallah tentang hukum-hukum membayar apa? Membayar kafarah. Baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala, al-halfu innama yakunu bismillah aw sifatillah. Ya, bersumpah itu hanyalah dengan nama Allah atau dengan apa?
sifat Allah. Ya, hadis yang saya bacakan tadi itu jelas. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Ya, jadi dia boleh bersumpah dengan nama Allah. Demikian pula dengan sifat Allah. Sebab Nabi SAW juga bersumpah dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dua diperbolehkan. Nama Allah dan apa? Sifatnya. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala seluruh nama yang merupakan nama apa? Nama Allah. Apakah itu nama khusus bagi Allah atau nama yang mungkin sebagian makhluk bernama dengannya. Jelas ya? Demikian pula sifatnya, seluruh sifat Allah. Apakah sifat fi'liyah atau sifat apa? Sifat dzatiyah. Baik. Ya, adapun bersumpah dengan Al-Qur'an, kalau yang dia maksudkan dengan bersumpah dengan Al-Quran, bersumpah dengan sifat Allah, sebab Al-Quran adalah kalam Allah, maka ini adalah apa? Adalah benar. Ya, sumpah yang seperti ini adalah benar. Jelas ya? Tapi kalau dia bersumpah dengan Al-Quran, maksudnya bersumpah dengan mushaf, ya dengan kertas, maka ini dia artinya bersumpah dengan apa? Dengan makhluk. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yahrum al-halfu bighairi dzalik. Dan tidak boleh seorang itu bersumpah dengan selain daripada itu. Ya, jadi tidak boleh seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jelas? Ya. Bersumpah itu ada beberapa bentuk. Ada yang disebut dengan nama lagul yamin, sumpah yang sia-sia. Ya. Ini adalah sumpah yang berjalan di lisan manusia dan dia tidak memaksudkan dengannya apa? Tidak memaksudkan dengannya sumpah. Kalau sumpah yang seperti ini tidak ada kafaranya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena adanya lagu sia-sia di dalam sumpah kalian. Nah, jelas ya? Itulah ucapan seorang ya tidak demi Allah, ya. Bahkan benar seperti itu demi Allah. Ya. Jelas dia berkata seperti itu pada kondisi yang sedang terjadi sekarang, ya. Hal yang berjalan saja di lisan mereka untuk menguatkan apa? Menguatkan sebuah perkara. Jelas ya? Maka ini yang seperti ini tidak ada kafaranya dan dia disebut lagu al-yamin. Nah, kemudian berikutnya ya, jadi jenis sumpah yang kedua adalah al-yaminul ghamus. Ada sumpah yang apa? Sumpah palsu. Ini akan diterangkan oleh Syaukani tentang sumpah palsu. Ya, walaupun sumpah lagu juga akan diterangkan. Dan al-lagu ini apa? Yamin ghamus ini, sumpah palsu ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Dosa dari dosa-dosa besar. Dan berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah ada kafarahnya atau tidak. Dan yang benarnya ada kafarah bagi sumpah palsu yang membayar kafarah. Nah, yang ketiga adalah inilah yang disebut dengan yamin al-mukaffirah. Ada sumpah yang bisa digugurkan. Ya, ini yang dibahas sebenarnya di pembahasan apa? Di pembahasan al-iman ini yang ingin diterangkan bagaimana maksud saya ini yang dibahas kalau dikaitkan dengan masalah kafarah secara asal. Sebab dia adalah sumpah yang digugurkan apabila seorang melanggarnya. Ya, dia bentuknya dia bersumpah untuk perkara yang akan datang. Ya, perkara yang akan datang. Dia bersumpah dia lakukan atau tidak lakukan. Jelas ya? Ini al-yamin al-mukaffirah. Nah, sumpah yang digugurkan. Baik. Dan sumpah yang mukaffirah ini dia bayar kafarah. Dia membayar kafarah kalau terpenuhi padanya syarat-syarat. Ya, ada syarat-syarat wajibnya membayar kafarah pada sumpah yang seperti ini. Sumpah al-mukaffirah. Syarat yang pertama, orang yang mengucapkan sumpah itu adalah orang yang waras. Syarat yang kedua dia adalah balik. Syarat yang ketiga dia muslim. Syarat yang keempat dia melakukannya dengan pilihan dirinya sendiri, tidak terpaksa. Tidak terpaksa.
Nah, ya, adapun kalau dia terpaksa, maka dia tidak membayar kafarah. Kemudian yang kelima, dia mengingat. Syarat yang kelima, dia melakukannya dalam keadaan ingat, tidak apa? Tidak lupa. Kalau lupa, maka tidak ada hukuman terhadapnya. Kemudian yang keenam, dia sumpah pada hal yang mungkin terjadi. Kebiasaannya mungkin apa? Terjadi. Ya, sebab kalau tidak mungkin terjadi, itu tidak ada apa? Tidak ada kafarahnya. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada nadar dalam maksiat. La nadara fi ma'siyatillah, wala fi ma yamlikuhu ibnu Adam. Tidak ada nadar dalam maksiat, dan tidak ada pada apa yang dimiliki oleh apa? Pada apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, dan akan datang di pembahasan nadar nanti, bahwa nadar dalam masalah kafarah sama dengan apa? Dengan sumpah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, orang yang bersumpah ini setelah dia ucapkan sumpahnya. Ya, tapi kalau dia sumpah dalam hatinya saja mencak-mencak, marah-marah, ya, tapi lisannya diam, maka ini apa? Ya, tidak terhitung sumpah yang harus dibayar kafarah kalau dia langgar. Jelas ya? Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah riwayat Muslim, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw tatahaddath." Sungguhnya Allah mengampuni dari umatku ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya sepanjang dia belum berbicara, ya, malam tatakallam au ta'mal, sebelum dia berbicara atau apa? Dia beramal dengannya. Jelas ya? Jadi kalau dia belum bicara, belum beramal, maka belum apa? Belum ada kewajiban, ya, dia belum kena apa? Kena kafarah dalam sumpahnya, belum dianggap sumpah yang harus dia gugurkan. Baik, kemudian kata beliau, kata Syaukani rahimahullahu taala, wa man halafa faqala, ya. Ini sudah kita bahas ya, definisi sumpah, objek sumpah sudah kita terangkan, hukum bersumpah dengan selain nama Allah sudah kita terangkan, memberikan perkecualian dengan di dalam sumpah. Ini pembahasan yang keempat. Man halafa faqala insyaallah faqad istathna wa la hinsa alaihi. Siapa yang bersumpah terus dia berkata insyaallah, maka dia telah memberikan perkecualian, dan ini tidak ada hins terhadapnya. Maksudnya kalau dia langgar, dia tidak dianggap orang yang melanggar sumpah, tidak membayar kafarah. Sebab dia apa? Berkata insyaallah. Dan insyaallah ini apa? Perkecualian. Sebab dia katakan insyaallah kalau Allah apa? Menghendakinya. Kan begitu? Nah, baik. Maka istitsna ini sabit. Ya, adalah hal yang dengannya diperkecualikan, ya, dengannya sumpah. Ya, di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, haditsnya juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnath." Siapa yang bersumpah lalu dia berkata insyaallah, maka tidak apa-apa. Ya, dan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi Sulaiman berkata, "La atufanna al-lailata ala 70 imra'ah." Pakai lam di depannya, la atufanna, itu didahului dengan sumpah, tidak disebut. Sungguh saya akan tawaf di malam ini untuk mendatangi 70 orang istriku. Ya, jadi beliau ingin apa? Mendatangi 70 orang istri beliau di dalam satu malam. Ya. Dan beliau menginginkan setiap dari istrinya ini nanti melahirkan seorang laki-laki penunggang kuda di jalan Allah. Ya, tapi Nabi Sulaiman tidak membaca apa? Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahnath." Andai kata dia berkata insyaallah, maka dia tidak yahnath. Baik, tidak ada masalah di dalam sumpahnya. Baik. Jelas sampai sini? Maka memperkecualikan ini adalah hal yang menyebabkan sumpah itu tidak ada masalah, tidak membayar kafarah kalau dia tidak terwujud apa yang dia sebutkan di dalam sumpah. Tapi para ulama menyebutkan di sini beberapa syarat di dalam istitsna dalam penggunaan insyaallah. Yang pertama, istitsnanya itu adalah istitsna muttasil, yang bersambung. Ya. Jadi dia bersumpah, ya, demi Allah, ya, saya akan terus, ya, menjaga anak ini, misalnya. Dia sebut ya, anak orang, saya akan menjaga anak ini. Setelah itu dia katakan insyaallah, langsung bersambung insyaallah. Jelas? Makin syah. Tapi kalau dia katakan, ya, demi Allah saya tiap hari akan menyumbang, ya, misalnya 100.000, dia sudah bersumpah seperti itu. Jelas ya? Ya. Setelah malam harinya dia pikir-pikir, ini kalau saya 100.000 tiap hari, wah, bisa gawat juga saya.
Ya, besoknya dia berkata insya Allah. Ya. Ini boleh atau tidak? Ini jawabannya tidak boleh. Sebab sudah apa? Sudah terputus. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan oleh para ulama bahwa istitsna dan yang mengistitsnanya, ya, istitsna dan kalam yang dia sumpahkan dan perkecualiannya itu semuanya berasal dari satu pembicara. Satu apa? Satu pembicara. Ya, jadi kalau dia berkata demi Allah saya akan berinfak setiap hari 100.000. Jelas ya? Ya. Terus ada kawannya di sampingnya dia berkata insya Allah. Ya, jadi kawannya yang berkata apa? Insya Allah. Maka ini tidak syah. Jelas ya? Sebab bukan dari dia. Ya. Maka harus dia mengatakan. Ya. Insya Allahnya dari apa? Dari dia. Baik. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan. Ya. Syarat yang ketiga disyaratkan orang yang bersumpah itu mengucapkan perkecualiannya, istitsnanya. Ya. Jadi dia yang berkata demi Allah saya akan berinfak 100.000 tiap hari. Ya. Insya Allahnya di mana? Di dalam hati. Ya, atau ya sudah dimaklumi lah saya insya Allah. Ya, ini tidak benar, harus dia apa? Harus dia ucapkan. Ya. Nah, dan sudah berlalu saya sebutkan dalil ya tentang pentingnya ucapan di dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang keempat, ya, kalau dia bersumpah akan sesuatu, maka apakah ya, apa dia memperkecualikan seluruhnya? Ya. Atau harus diperkecualikan sebagiannya saja. Misalnya dia berkata, demi Allah, saya akan menginfakkan seluruh hartaku. Misalnya, seluruh hartaku kecuali 100 juta. Ya, harta dia cuma 100 juta. Ya, jelas ya? Maka dia perkecualikan di sini apa? 100 juta. Maka ini perkecualian batil, tidak ada. Sebab apa bedanya? Ya. Apa yang diperkecualikan? Tidak ada berarti. Ya, jelas ya? Nah, kalau dia perkecualikan sebagian, itu tidak ada masalah. Misalnya, demi Allah saya akan infakkan hartaku kecuali 1/3, misalnya. Ya, kecuali 1/3 tidak ada masalah. Sebab ini kurang dari 1/2. Ya, dan dalam Al-Quran dikatakan kumil laila illa qalila. Nah, kalau lebih dari 1/2 boleh atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau lebih dari 1/2, ya. Misalnya dia perkecualikan kecuali 1/2, ya. Atau kecuali 3/4. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ini letak silam di kalangan silam pendapat di kalangan para ulama. Ya Allah alam, kalau lebih dari 1/2 juga itu boleh saja. Yang penting jangan semuanya. Ya baik, supaya jelas ada perkecualian dan ada yang diperkecualikan darinya. Jelasnya ada suatu, kemudian ada yang diperkecualikan supaya nampak dua hal, mustasna dan mustasna minhu. Ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa man halafa ala syai'in fara'a ghairahu khairan minhu falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi." Siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu dia melihat selain dari sesuatu itu lebih baik darinya, hendaknya dia datangi yang lebih baik dan dia bayar kafarah terhadap apa? Terhadap sumpahnya. Ini sekarang sudah ada orang yang bersumpah. Dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan datang ke tempat itu lagi. Ya, jelas ya? Ke tempat itu lagi. Dia sebut tempat orang. Karena dia pernah datang ke sana, mungkin ada hal yang dia dapatkan tidak menyenangkannya dan dianggap tidak ada manfaatnya lagi dia ke sana, maka dia bersumpah tidak akan datang lagi. Jelas? Ternyata ya, suatu saat dia melihat dari kemaslahatan dia harus datang ke sana. Jelas? Maka di sini tuntunannya, kalau dia sudah bersumpah tentang sesuatu, ternyata ada yang lebih baik daripada itu, dia datangnya lebih baik. Dan sumpahnya dia apa? Dia bayar kafarah. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, ada dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, dan ada pula dalam hadis Abu Hurairah dan selainnya. Nah, di antaranya hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya bersumpah terhadap sebuah sumpah, fa'ara ghairaha khairan minha. Saya melihat selainnya lebih baik daripada apa yang saya sumpahkan, kecuali saya akan datangi yang lebih baik itu. Dan saya bayar kafarah untuk apa? Untuk sumpah. Jelas ya? Bayar kafarah untuk sumpah.
Jadi kapan dia sudah bersumpah terhadap sebuah perkara mustakbal, ya, kemudian dia gugurkan, dia lihat yang lebih baik, maka hendaknya dia bayar kafarah untuk apa? Untuk sumpahnya. Nah, sama di masa ini ya, sering, ya, dan ini kadang dimaklumi ya, kita di masa ini diuji, ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang mengatasnamakan dirinya apa? Jamaah, dan mereka ada baiat. Baiat itu adalah apa? Adalah sumpah. Ya, mengambil sumpah setia. Jelas ya? Baiat adalah apa? Sumpah. Maka baiat ini, ya, begitu dia tahu bahwa dia salah di situ, di dalam jemaah tersebut, apa yang dilakukan oleh jemaah tersebut adalah salah, ya, dia membaiat bukan pada imam kaum muslimin yang syah, ya, maka dia wajib untuk apa? Melepaskan baiatnya, membayar kafarah untuk apa? Untuk sumpahnya. Maka sumpahnya ini harus dia bayar apa? Bayar kafarah. Maka harus dia datangi yang lebih baik. Dia harus membayar kafarah akan hal tersebut. Baik. Kemudian setelah itu kata Syaukani rahimahullah, sudah kita terangkan ini ya. Kemudian kata beliau, "Wa man ukriha 'alal yamin fa huwa ghairu lazimah wa la ya'sam bil hinfi fiha." Siapa yang dipaksa untuk bersumpah, ya, maka itu tidak lazimah terhadapnya, tidak harus terhadapnya. Dalam artian kapan dia langgar, dia tidak apa? Tidak bayar kafarah. Ya, tidak bayar kafarah. Misalnya disumpah, dipaksa, kamu bersumpah, tidak akan kesini lagi. Ya, tidak akan kesini lagi. Kalau kamu tidak bersumpah, maka kami pukuli misalnya. Ya, dia nggak bisa lepas, sudah. Akhirnya dia bersumpah apa? Ya, demi Allah saya tidak akan kesini. Maka ini sumpahnya apa? Ya, tidak berarti baginya, tidak lazimah, bukan hal yang diwajibkan dia bayar kafarah kalau dia langgar. Sebab asalnya dia terpaksa, dan orang yang terpaksa itu adalah orang yang dimaafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Diangkat dari umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap apa? Mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wal yaminul ghamus hiya allati ya'lamu al-halifu kadibaha. Ya, ini tentang sumpah palsu. Sudah kita terangkan ya, sumpah palsu itu. Dia adalah dosa besar. Yaminul ghamus, sumpah palsu, dia adalah sumpah yang di mana orang yang bersumpah dia tahu bahwa dia dusta di dalam hal itu. Nah, dan ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah, dari Ibnu Umar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya tentang dosa besar, maka beliau sebutkan wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu salah satu yang disebutkan. Maka orang itu bertanya, ya, wa mal yaminul ghamus? Apakah sumpah palsu itu? Kata beliau, allati yaktati'u biha malam ri'in muslim wa huwa fiha kadhib. Dia adalah sumpah yang seorang bersumpah dengannya hanya untuk merampas harta seorang muslim dan dia dusta dalam hal itu. Dia apa? Dusta dalam hal itu. Ini yamin al-ghamus dan dia adalah apa? Dosa besar. Nah, dan siapa yang bersumpah dengan seperti ini telah kita sebutkan bahwa pendapat jumhurul ulama dia dihitung sebagai apa? Dia wajib membayar kafarah. Ya, dia sudah dusta, ya. Kemudian dia wajib untuk membayar kafarah akan hal ini. Kemudian berikutnya kata beliau wala mu'akhadata bil lagwi. Ya, dan tidak ada dosa di dalam apa? Di dalam al-lagwu, ya. Sumpah yang sia-sia. Dan ini telah kita sebutkan ya. Telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum." Allah tidak menyiksa kalian karena sumpah atau sia-sia di dalam sumpah kalian. Nah, itulah tadi ucapan seorang lelaki di rumahnya, dia berkata, "Kalla wallah, bala wallah." Tidak, sekali-sekali demi Allah. Ya, bahkan memang seperti itu demi Allah. Dia sebutkan. Dia tidak maksudkan dengannya sumpah, ucapan yang berjalan di lisannya, dia maksudkan dengannya apa? Menekankan sebuah perkara. Itu lagu fil aiman, dan ini tidak ada kafarah terhadapnya. Nah, jelas. Kemudian kata Syekh, wa min haqqil muslim, kata Syaukani, dari hak seorang muslim alal muslim ibraru qasamihi. Dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, dia wajib untuk menjaga sumpah saudaranya.
Nah, dan ini ada di dalam sebagian riwayat ya di dalam As-Sahih yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, bahwa itu adalah hak seorang muslim di atas muslim yang lainnya. Ya, kalau saudaranya bersumpah terhadap saudaranya, ya saya bersumpah ya demi Allah, ya misalnya demi Allah kamu makan bersama saya. Ya, jelas ya? Kamu makan bersama saya. Maka hendaknya dia jaga sumpah saudaranya. Jelas ya misalnya. Dia jaga sumpah apa? Saudaranya, dihormati untuk hal tersebut. Nah, baik, supaya saudaranya itu tidak jatuh dalam apa? Dalam sin terhadap sumpahnya. Baik. Kemudian berikutnya, ya kata Syaukani rahimahullah, wa kaffaratul yamin hiya ma dzakarahu Allah fi kitabihil aziz. Dan kafarah sumpah itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang agung. Ya, jadi ini tentang ketentuan membayar kafarah sumpah. Jadi siapa yang sumpah, yang bersumpah, tadi kita sebutkan membayar apa? Membayar kafarah. Dan orang yang bayar kafarah itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Telah kita sebutkan tadi berapa syarat? Berapa syarat tadi dari syarat wajib membayar kafarah? Ada 7 syarat. Baik. Ya. Kafarah ini diterangkan di dalam Al-Quran. Ayatnya di surah Al-Maidah ayat 85. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 85. Nah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian karena lagu sia-sia dalam sumpah. Akan tetapi kalian di mu'akhadah, dihitung dengan apa yang kalian ikat di dalam sumpah itu. Ya, maksudnya sumpah yang telah kalian pastikan. Maka kalau kalian sudah pasti bersumpah lalu membatalkannya, maka kafaratuhu, maka kalian membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yata'amu asyrati masakin. Ya, yata'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ya, faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ya, jadi ini ayat di surah apa? Al-Maidah. Nah, jadi kafarahnya adalah kalian memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin, kafarah yang pertama. 10 orang miskin. Ya, dari pertengahan apa yang kalian makan. Jadi kalau dia makan misalnya beras 10.000, ada 15.000, ada 20.000, diambil apa? Pertengahannya yang 15.000. Jelas ya? Ya. Tapi kalau dia yang kasih 20.000, makanya lebih apa? Ya, lebih afdal tentunya. Baik, dia beri makan 10 orang miskin, atau dia beri pakaian 10 orang miskin. Dia beri makan, atau dia beri apa? Pakaian. Diberikan pakaian. Yang namanya pakaian adalah apa yang syah dengannya dipakai apa? Ya, berpakaian. Nah, diberikan pakaian 10 orang miskin. Jelas? Ya. Demikian pula makan. Makan itu adalah apa yang syah dianggap sebagai apa? Makanan. Ya, dan bisa dia makan dengannya. Nah, sudah berlalu ya ketentuan-ketentuan di dalam kafarah yang lainnya. Ya, kalau diukur dengan itu lebih bagus, lebih selamat dari silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah. Nah, jelas ya? Jadi batasannya 1 sa' kalau makanan. Dia beri makan 10 orang miskin, atau dia beri pakaian 10 orang miskin, au tahriru raqabah, atau dia bebaskan seorang budak. 3 hal ini dipilih. Alternatif. Ya. Berbeda dengan kafarah di sumpah, dihar, di puasa. Ini harus apa? Milih secara apa? Berurut. Kalau enggak, kalau ini tidak. Ini apa? Ya, dipilih 3 ini. Kalau tidak, salah satu dari 3 ini tidak mampu, baru datang pilihan berikutnya. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa apa? 3 hari. 3 hari di sini apakah 3 hari kapan saja atau harus 3 hari berturut-turut? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Tapi telah syah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau membaca ayat ini dan beliau katakan, ya dalam bacaannya, siyamu 3 ayyam mutatabi'at. Ya, puasa 3 hari berturut-turut. Jelas ya? Dan bacaan Ibnu Mas'ud ini hujjah dalam hal ini. Punya hukum apa? Hukum marfu' yang menunjukkan bahwa dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, ini yang terkait dengan masalah membayar kafarah.
Ya wallahu taala alam. Baik. Ntar malam insyaallah taala kita lanjutkan kitab An-Nadar. Ya, tentang masalah nadar. Ya. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.